Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Novita. Pada hari ini kita akan membahas materi hidrokarbon. Oke, selamat belajar. Ya, yang kita akan bahas hari ini adalah tentang penamaan atau tata nama alkana. Ya, silahkan dipersiapkan dulu buku catatannya dan lain sebagainya. Oke. Sebelum saya langsung ke inti, yaitu penamaan alkananya, saya mau mengajak kalian untuk mengingat kembali tentang deret homolog dari alkana. Dan sekarang ada konsep baru lagi, yaitu tentang alkil. Jadi, ingat kembali alkana itu adalah rumus molekulnya CnH2n+2 dengan rumus strukturnya adalah ada ikatan kovalen tunggal sesama atom C-nya ya. Jadi untuk alkana deret homolognya itu dimulai dari C1, jumlah atom C-nya sama dengan 1, namanya metana dan seterusnya sampai C10 ya. Jadi akhirannya semua ana-ana. Nah, sekarang ada konsep baru yaitu alkil. Nah, apa sih itu alkil? Nah, alkil ini adalah cabang. Ya, nama lainnya adalah cabang. Nanti cabang ini akan terikat di rantai induk atau rantai utama. Nanti kalian pada saat menamai rantai alkananya, kalian harus memilih rantai induk dulu atau rantai utama. Jadi alkil ini hampir mirip dengan alkana, cuma bedanya dia adalah alkil ini merupakan alkana yang telah kehilangan satu atom hidrogen. Jadi yang semula di alkana rumus molekulnya itu CnH2n+2, sekarang menjadi CnH2n+1. Rumus strukturnya masih tetap, ya. Nah, coba kita bandingkan sekarang antara alkana dengan alkil ya. Untuk alkana yang C1 kan dia CH4 ya, karena dia CnH2n+2. Kalau yang di alkil dari C1 dia menjadi CH3. Jadi sudah hilang atom hidrogennya 1, jadi CH3. Bisa kalian cek di sini sendiri di rumus molekulnya pasti akan mendapatkan CH3. Nah, untuk di alkil awalannya sama dengan alkana, met, et, prop, but dan seterusnya. Cuma akhiran ana akan berubah menjadi il ya, itu ciri dari alkil. Nah, alkil ini, deretnya alkil ini juga mesti kalian hafalkan ya, dari C1 sampai C10. Termasuk juga rumus molekulnya nanti, karena nanti pas menamakan senyawa alkananya juga kalian memakai alkil ini. Tidak hanya alkana yang saja dihafal. Oke, saya kira itu untuk penyegarannya dulu, mengingat alkana dan konsep baru alkil. Ya, kita lanjut ya ke penamaan alkana. Jadi menurut aturan IUPAC atau aturan internasional United of Pure and Applied Chemistry, untuk penamaan alkana itu mengikuti aturan seperti berikut ya. Coba dicermati. Ya, saya kasih contoh soal nomor 1 ini, contoh 1. Saya kasih kalian langsung rantai karbonnya seperti ini. Ya, silakan dicermati dulu. Ini alkana ya, karena semuanya ikatan kovalen tunggal. Ya, langkah pertama, tentukan dulu rantai induknya atau rantai utama. Apa sih itu rantai induk atau utama? Jadi rantai induk itu merupakan rangkaian dari atom C yang terpanjang, ya. Kalian pilih di sini, hitung dari mana boleh saja, dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah boleh saja, asalkan rantai C-nya itu terpanjang. Coba kita cek ya, anak-anak. Dari kiri saya dikte ini 1, 2, 3, 4. Ya, namanya saja rantai, jangan sampai terputus ya ngitungnya. 4 ya ke atas. Coba ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata lebih panjang dari yang sebelumnya. Coba lurus saja ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata kalah juga. Jadi yang opsi kedua menang ya. Yang belok
ke bawah. Oke. Jadi kita tentukan rantai induknya yang ini. Ya, kita beri tanda. Nanti kalian bisa bikin kotak untuk menandai bahwa itu adalah rantai induk atau rantai utama. Itu rantai terpanjang. Nah, di luar dari daerah yang kalian kotakin itu adalah alkil atau cabang ya. Jadi cabangnya itu adalah CH3 ini ya. CH3 yang di atas sama di samping ini. Itulah namanya alkil. Setelah itu apa stepnya? Ya, ini saya beri label ya biar kalian bisa mengenali nanti yang mana rantai induk yang mana alkil. Oke. Step selanjutnya adalah beri nomor pada rantai induk. Rantai induk yang kalian sudah tandai tadi itu dikasih nomor, di mana nomor yang terkecil itu dimulai dari C yang terdekat dengan alkil atau cabang. Ya, seperti ini ya. Tadi kalian sudah mengotakin ini. Kemudian kita cek dari mana C yang mengikat alkilnya itu lebih dekat ditemui. Misalnya dari sini ya, 1, 2, 3. Sudah ketemu cabang kan? Iya, sudah. Coba dari sini, dari bawah. 1, 2, 3. Ketemu cabang kan? Ya, sama ya. Karena sama dari arah manapun, maka kita aturannya boleh-boleh saja. Mau dari kiri atau dari kanan, boleh-boleh saja namanya. Karena akan nanti dihasilkan nama yang sama pula. Ya, saya tetapkan dari kiri ya. Dari kiri ke kanan. Jadi seperti ini nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itulah nomor pada rantai induknya. Ya, step yang ketiga adalah beri nama pada alkilnya. Jadi alkil-alkil yang tadi ini, yang merah-merah ini, dinamai apa namanya. Nah, ada aturannya anak-anak. Jika alkilnya sejenis, maksudnya sejenis itu seperti ini, CH3 kan sama ya, dan jumlahnya lebih dari 1, maka sebelum menamainya itu diberi awalan di tritetra. Ini sudah ada penjelasannya, di 2, tri 3, tetra 4. Ya. Nah, maaf ini agak salah ketik ya. Jadi yang aturan kedua, jika alkilnya berbeda jenis dan jumlahnya lebih dari 1, maka penyebutan alkilnya diurutkan sesuai abjad. Gitu. Ya, nanti saya beri contoh maksudnya yang aturan B ini bagaimana. Oke. Sehingga rantai induk yang tadi kan ada 6 ya. 6 rangkaian atom C-nya. Jadi kalau alkana yang rantainya C-nya jumlahnya 6 namanya heksana ya. Kemudian alkilnya namanya adalah metil, CH3 ini metil ya. Tadi sudah ada di tabel alkilnya, kalian bisa cermati nanti. Ini metil. Ya, lalu kita simpulkan bagaimana susunan namanya berdasarkan aturan IUPAC ya. Jadi kalian mesti tuliskan dulu nomor ini, posisi cabangnya di mana, di C nomor berapa, baru nama cabangnya apa, baru nama rantai C utamanya. Ini sudah paten seperti ini urutannya. Ya. Ya, jadi nama rantai alkana tadi yaitu 3,4 dimetil heksana. Kenapa bisa 3,4? Karena di C nomor 3 ya, dan di C nomor 4 kalian ketemu cabang metil, dimana di C nomor 3 ada 1 cabang metil, di C nomor 4 ada 1 cabang metil, maka jumlahnya adalah 2, maka diberi awalan di metil ya. Baru rantai induknya apa? Alkana yang C-nya 6 kan heksana. Jadi begitu kira-kira untuk penamaan rantai alkananya. Ingat harus diberi awalan karena jumlah alkilnya itu sejenis dan lebih dari 1. Serta posisi alkilnya itu di C nomor berapa harus disebutkan.
Oke, saya lanjut ke contoh nomor 2 ya. Jadi seperti yang saya infokan tadi, saya akan berikan contoh untuk aturan alkil yang kedua. Jika alkilnya itu berbeda jenis dan lebih dari satu. Ya, ini saya langsung kasih kalian rantai alkananya. Seperti ini bisa dicermati. Hampir sama seperti yang tadi, cuma saya bedakan cabangnya saja ya. Oke, step pertama sama. Tentukan dulu rantai induk atau rantai utama. Jadi rantai induknya harus yang terpanjang. Pilihlah yang terpanjang. Kita cek ya dari arah kiri dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Cari opsi yang lain. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Coba kita belokkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata belok ke bawah ya, sama yang kayak tadi. Jadi kita tandai, itu beri kotak atau beri arsiran, boleh sebagai pengingat saja. Jadi ini ya rantai induknya atau rantai utamanya yang terpanjang. Setelah itu daerah di luar rantai induk ini adalah cabang atau alkil. Ini ya yang saya beri kotak merah. Itu yang ini kalau di sini di soalnya. Ini dan ini yang di kiri, di kanan. Yaitu step yang pertama, menentukan rantai induk dan yang mana cabang. Oke, step yang kedua. Nah, memberi nomor pada rantai induk. Ingat, nomor pada rantai induk, nomor paling kecil itu dimulai dari yang terdekat dengan cabang ya. Coba kita hitung. 1, 2, 3. Ketemu cabang ini kan? Nih, yang merah ini. Coba dari bawah ini. 1, 2, 3. Ketemu juga cabang ini ya, CH3 ini. Lalu yang mana kita pakai? Yang mana nomor 1, dari kiri apa dari kanan? Nah, karena sama ya, dari dua arah, dia simetris, maka yang bisa kita pakai pembanding adalah jumlah alkil yang diikat. Dimana alkil yang lebih banyak diikat di C rantai induknya, itu yang diprioritaskan lebih dulu. Jadi karena dari kiri kita ketemu cabang yang lebih banyak, ini cabang etil ya anak-anak ya. Ini lebih banyak atom C-nya di alkilnya daripada yang dari kanan ini cuma ketemu CH3 aja kan, satu atom C-nya. Maka dari kiri ke kanan lah yang menang, karena dia mengikat alkil lebih banyak. Ini untuk kasus yang ketemu sama-sama dari kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri ya, yang mengikat cabang atom C-nya. Jadi kita tentukan ini sebagai C terkecil dari kiri ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, step yang ketiga adalah memberi nama pada rantai induk sama memberi nama pada alkilnya ya. Oke, kita lihat nama rantai induknya masih tetap heksana karena terdiri dari 6 atom C. Kemudian alkilnya apa? Nah, yang ini adalah etil anak-anak. C2H5 yang bisa dipecah menjadi CH2, CH3 ya. C-nya ada 2, hanya 5. Kemudian alkil yang ini namanya metil, CH3. Nah, bagaimana saat penulisan alkilnya? Kan ini alkilnya lebih dari 1 ya jumlahnya dan berbeda jenis. Nah, inilah maksudnya aturan yang tadi. Maka penamaan alkil itu nanti disebutkan sesuai abjad. Mana lebih dulu, E apa M? Kan E kan? Ya, jadi kita bisa tarik kesimpulan nama rantai alkana yang tadi adalah 3 etil. Karena di C nomor 3 kamu ketemu cabang yang namanya etil. Di C nomor 4 ada cabang metil, di mana E dan M ini sudah terurut sesuai abjad. Jangan 4 metil duluan ya. 3 etil, E dulu baru M. Baru rantai induknya namanya heksana. Oke, jadi begitu anak-anak untuk penamaan alkana. Untuk selanjutnya di alkena dan alkuna,
masih sama seperti alkana sistem penamaannya. Jadi kalian harus benar-benar paham dulu aturan atau penamaan di alkana. Nanti di alkena dan alkuna tinggal menyesuaikan. Kalau di alkena dan alkuna beda sedikitnya itu adalah pada saat menomori rantai induknya. Jadi rantai induk itu harus dipilih saat menomori rantai induknya, maksud saya ya. Jadi pada saat di alkena dan alkuna, penomoran rantai induknya itu nanti dimulai dari yang terdekat dengan ikatan rangkapnya. Ya. Kalau di alkana kan dari yang terdekat dengan cabangnya ya, nomor terkecilnya. Jadi seperti itu saja bedanya. Alkena dan alkuna sisanya sama. Oke, thank you anak-anak for your attention. Jadi hari ini cukup sekian dulu pemaparan materi dari saya tentang penamaan alkana. Saya harap kalian bisa menyaksikan video saya ya, karena kita tahu belajar daring itu sangat susah ya untuk dilakukan, apalagi untuk mapel-mapel yang perlu konsentrasi lebih, perlu pemahaman lebih seperti kimia ya. Jadi banyak latihan saja di rumah dan jangan malu bertanya. Kalian bisa tanya saya atau Pak Pade, bisa lewat chat pribadi atau lewat grup. Oke, sekian dulu. Saya tutup dengan Paramasanti ya. Om Santi 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 Om.